Halo Capricorn, gimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu untuk Capricorn. Oke, hari ini aku akan reading untuk zodiak Capricorn di minggu kedua bulan Desember. So, teman-teman nanti dapat menyesuaikan dengan situasi kalian ya. Capricorn di minggu kedua bulan Desember tahun 2024. Untuk Capricorn. So, di sini kalau yang aku rasa Capricorn saat ini atau minggu-minggu ini tuh kayaknya kamu banyak dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan kamu ya, pemikiran dan situasinya. Jadi kayak kamu tuh pengennya begini loh, tapi pada kenyataannya mungkin orang-orang di sekitar kamu tuh gak seperti itu. Jadi kayak ada perdebatan di sini antara kamu sama orang-orang sekitar kamu. Oke. Dan aku ngerasa di sini tuh kayak nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini tuh kamu menaruh kecurigaan kepada seseorang yang mana kayak apapun itu kayak nggak seperti biasanya, kayak ada hal-hal yang mungkin curang atau ada hal-hal yang kayaknya tuh disembunyiin dari kamu bawaannya curiga di minggu ini. Dan aku ngerasa di sini apapun itu yang kamu pikirkan, apapun itu yang kamu cemaskan atau kamu curigai, sebisa mungkin ajak diri kamu untuk terus positive thinking agar kamu bisa berpikir tetap jernih dan bisa jalanin kehidupan yang positif ya. Karena aku ngerasa di sini gini loh, kayak ada hal-hal yang mungkin membuat kamu mengkhawatirkan, dan kalau kamu kepikiran ini terus menerus, kamu akan lelah, jatuhnya stres, dan bahkan ada pikiran-pikiran yang negatif yang menguasai diri kamu ya. Oke, tapi di sini ketika kamu melawannya dengan pikiran yang positif, insya Allah semuanya akan baik-baik aja di sini ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kerjaan dari zodiak Capricorn di minggu kedua ini. Untuk pekerjaan, kalau yang aku lihat lagi banyak banget ya sayang ya. Jadi di sini tuh kamu harus bisa fokus, harus bisa lebih semangat lagi kerjanya. Mengingat di sini kamu adalah harapan dari seseorang atau harapan keluarga kamu. Jadi ya kamu harus fokus kerja ya. Emang kadang kamu ngerasa lelah, ngerasa jenuh, bosen gitu ya. Tapi di sini ketika kamu ingat tujuan kamu dan kamu ingat orang-orang yang harus kamu bahagiain, insya Allah kamu bisa kembali semangat dan bisa fokus kerjanya ya. Di minggu kedua ini aku ngerasa ada kerjaan yang insya Allah akan lancar, dan ini nggak hanya satu tugas, mungkin bisa 3 atau lebih. And then aku rasa memang kerjaan kamu ada resikonya ya, tapi di sini ketika kamu bisa berhati-hati dan melakukan yang terbaik, insya Allah semuanya baik-baik aja, hasilnya baik, memuaskan ya. Aku ngerasa ada kemajuan sih di waktu dekat ini, asalkan kamu di sini berani mengambil keputusan untuk melangkah yang mana memang ada resiko, tapi kalau berhasil kamu pun akan sukses ya. Mungkin ada proyek atau ada tugas yang memang menurut kamu ini kayak menantang banget ya. Kalau diterima dikerjain mungkin ada resiko, tapi kalau nggak dikerjain ya kita mungkin ya kayak gini doang gitu ya, kayak gini-gini aja kayak gitu ya. Oke, jadi emang harus berani mengambil keputusan. Intinya yakinkan dulu diri kamu. Oke, mungkin ada tawaran kerja nih, tawaran kerja di luar kota. Resikonya apa ya? Mungkin ada perjalanan jauh, dan mungkin kamu jadi jauh dengan keluarga ya, kayak gitu. Untuk keuangan dari zodiak Capricorn di minggu kedua ini, kalau yang aku lihat untuk keuangan sepertinya sedikit kurang baik ya. Mungkin ada, income itu selalu ada, tapi kayak sudah terplanning untuk ini itu, jadi membuat kamu ngerasa kurang nyaman juga dalam ngejalanin hari-hari, terutama di minggu kedua, kayak harus lebih ngatur lagi kayak gitu ya. Nah di sini setiap manusia, setiap orang itu pasti ada naik turunnya ya. Kadang kita lagi di atas ya, roda
keberuntungan kita, rezeki kita lagi di atas, kadang pula sedang ada di bawah. Dan ketika ada di bawah ya kita harus sabar, kita harus terima dan kuat. Dan pastinya kita harus lebih ngatur lagi gimana caranya nih keuangan kita bisa pulih, bisa stabil, dengan cara kita mungkin lebih kerja keras lagi, dan juga ini ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di keuangan dan menerapkan hal-hal yang baik tentang keuangan. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk kamu yang single, untuk zodiak yang single, Capricorn yang single di minggu kedua bulan Desember. Di minggu kedua bulan Desember ini, aku ngerasa yang single ini nggak tahu kenapa ya, kok rada kecewa, kamu patah hati ya sayang ya. Mungkin kamu sedang menyukai seseorang, tapi pada kenyataannya kamu dikecewakan, entah itu olehnya atau bahkan keadaan. Ya mungkin kalau dia yang buat kecewa ya, kalian mungkin lagi PDKT, dia tuh awalnya kayak kasih harapan gitu ya, tapi ujung-ujungnya dia PHP gitu ya, dia kayak cuma kasih kamu harapan palsu doang ya, yang mana ini bikin kamu kecewa gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin nolak gitu loh saat pendekatan? Kenapa di saat kita udah bener-bener yakin ingin lebih lagi ya, lebih jauh lagi hubungannya, dia malah kayak gini gitu loh ya. Jadi bener-bener kecewa. Sabar ya. Ya mungkin di sini tuh ada cara semesta untuk kasih tahu kamu kalau dia tuh belum yang tepat. Atau mungkin di sini keadaan ya, kamu suka sama seseorang gitu ya, aduh kesemsem banget gitu, tapi ternyata seiring berjalannya waktu kamu udah tahu kalau dia tuh ternyata udah punya pasangan. Jadi ya kita kecewa dengan keadaan ya. Ya sabar ya, sabar. Oke, di luar sana insya Allah masih banyak orang yang jauh lebih tepat buat kamu. Sekarang kita bahas untuk kamu yang berpacaran di minggu kedua bulan Desember. Di minggu kedua bulan Desember, untuk yang berpacaran, aku ngerasa di sini hubungan kamu sama pacar kamu mungkin ini ya kurang baik ya. Aku merasa ada yang lagi jealous, cemburu. Kamu sih kayaknya ya, kamu mungkin lagi cemburu banget sama pacar kamu. Mungkin menurut kamu dia saat ini lagi ada chattingan atau dekat dengan orang lain, entah itu mereka dekat secara teman ya, pertemanan, atau mungkin ada hubungan di belakang kamu ya. Jadi kayak kamu tuh menaruh curiga gitu ya. Dan aku ngerasa di sini buat kamu yang sedang mencurigai pasangan kamu, hati-hati dalam bertindak dan berucap ya. Jadi jangan sampai kita tuh terkesan nuduh dia ini itu kalau kita belum punya bukti. Jadi kayak kita tuh harus ya main aman ya, main rapi, dan kita cari tahu kebenarannya ya, agar kita tetap aman. Tetap amannya gimana? Kalau kita tetap main rapi, terus kita cari tahu kebenaran. Kalau ternyata dia nggak ada selingkuh ya, kan kita hubungannya tetap baik-baik aja. Tapi kalau ternyata dia mungkin ada hubungan dengan pihak lain, ya kita kan bisa kayak menangkap basah dia dengan bukti-bukti yang sudah kita dapetin kayak gitu ya. Jadi semua tuh harus diatur ya. Tapi ini khusus buat kalian yang ngerasain ini ya. Kalau kalian nggak merasakan ini, jangan baper sayang ya. Aku berharap banget hubungan kalian tuh baik-baik aja. Oke, untuk kamu yang sudah menikah, untuk zodiak Capricorn yang sudah menikah, aku ngerasa di sini tuh kayak ini ya. Kamu tuh kayak merasa minggu ini tuh kayak merasa diabaikan ya, maaf banget diabaikan oleh pasangan kamu. Pasangan kamu kayak cenderung sibuk sendiri gitu ya, padahal di sini kamu posisinya pengen banget diperhatikan dengan kondisi kamu yang sekarang. Mungkin kecapean kerja ya, kecapean ngurus ini ngurus itu, bukannya diperhatiin gitu ya, tapi malah dia sibuk sendiri. Jadi kayak di sini tuh kamu kayak banyak merenung sih minggu-minggu ini ya. Banyak sabar aja. Coba kita cari tahu tentang kedepannya. Aku ngerasa di sini pasangan kamu ini nggak ada masalah apa-apa kok sebenarnya. Hanya saja mungkin ini pikiran negatif yang ada padamu saja. Dia mungkin di sini tuh memang ada kesibukan, dan mungkin menurut dia tuh
menurut dia mungkin ada sesuatu yang membuat dia saat ini tuh kayak tertekan atau mungkin apa ya, nggak nyaman gitu ya, sehingga dia lebih banyak diam. Tapi di sini mungkin kamu pahamnya dia diam seperti itu mengabaikan kamu, tapi padahal enggak, dia kayak lebih berusaha untuk menjaga kewarasan mentalnya ya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin bisa jadi tuh dia ada problem tapi dia nggak berani cerita ke kamu, atau mungkin dia ada bentrok batin dengan seseorang sehingga dia kayak banyak merenung aja gitu ya. Dan mungkin ini menjadi alasan dia kenapa kurang perhatian sama kamu akhir-akhir ini. Coba dari sini kamu apa ya, usaha buat hibur dia, balikin mood dia gitu ya. Nah bisa jadi setelah itu dia akan kembali baik dan bisa perhatian lagi sama kamu seperti sedia kala ya. Oke, untuk zodiak Capricorn aku rasa cukup dulu readingan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak sudah nemenin aku. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye bye.